Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Perkenalkan saya Muhammad Arif Ilham Haryono, Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Baik, di sini kita akan melakukan bincang-bincang seputar penggunaan bahasa negara. Di sini kita sudah ada Ibu Rita Aryani MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Arif. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu. Di hari-hari yang cerah ini tetap semangat dan ceria terlihatnya ya. Ibu Rita Aryani MPD ini selaku koordinator KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Nah, Ibu, di sini kan kita akan membahas seputar penggunaan bahasa negara ya, Bu. Dan itu juga lebih bagaimana identitas bangsa terlihat di aspek bahasa ya, Bu. Nah, bagaimana sudah tercantum di Undang-Undang 1945 di pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, yang ingin kita tanyakan ke Ibu selaku orang balai bahasa yang berkecimpung di bidangnya mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan, menjaga identitas sebuah bangsa melalui bahasa negara ini bagaimana, Bu? Ya, baik, Mas Arif, mungkin saya tambahkan juga bahwa aturan hukum atau dasar hukumnya itu malah diperkuat juga, ada Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009 dan diperkuat juga oleh Perpres nomor 64 tahun 2019. Nah, semua ini sudah merupakan dasar hukum dalam hal pengutamaan bahasa negara ya. Nah, untuk itu sebagai sebuah bangsa tentu bahasa adalah identitas, menunjukkan identitas sebuah bangsa. Untuk itu bagaimana seseorang itu menunjukkan identitasnya adalah dengan cara dia menggunakan bahasa Indonesia itu dalam ranah kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam bahasa resmi, kemudian ragam tulis, seminar, pidato, kemudian kalau di lingkungan pendidikan dalam bahasa di lingkungan pendidikan, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Dan itu menunjukkan identitas sebuah bangsa gitu. Jadi identitas sebuah bangsa itu bisa dilihat dari penulisan dan juga penggunaannya ya, Bu, untuk bahasa Indonesia sendiri. Nah, Bu, bagaimana kalau dampak, Bu, kalau kita bertolak belakang dengan visi penggunaan bahasa negara itu bahasa Indonesia, dimana kan sekarang sudah banyak anak muda terutama ini ya, Bu, yang sudah mengikuti arus globalisasi dengan menggunakan bahasa asing, ada yang bahasa Korea, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya yang muncul yang sangat diminati, yang lagi trennya, Bu. Menurut itu bagaimana, Bu, untuk menanggapi hal ini? Saya kira itu bukan suatu hal yang menjadi masalah ya. Dalam ranah cakapan sehari-hari boleh saja itu dilakukan. Karena kita juga harus tahu sebagai sebuah semboyan dari instansi kami, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kami punya Trigatra Bangun Bahasa ya. Dalam hal ini Trigatra yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lalu kita juga perlu melestarikan bahasa daerah yang merupakan akar bahasa juga dari sebuah bangsa. Lalu yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Karena kita tahu di era globalisasi ini penggunaan bahasa asing itu tidak bisa kita hindari. Benar sekali. Dalam pergaulan internasional kita harus tetap menguasai bahasa asing gitu. Jadi di dalam sebuah tatanan bahasa ini ada istilah juga dari Balai Bahasa maupun Badan Bahasa ya, Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri, Bu. Nah, Bu, tadi kan sudah berbicara tentang bagaimana anak muda dalam penggunaan bahasa, terutama yang cenderung lebih ke bahasa asing. Nah, ini lebih ke instansinya, Bu. Jadi anak muda ini kan pastinya mengenal bahasa lebih dekat juga di lingkungan instansi pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, banyak kayak sepertinya di Sumatera Selatan itu ada beberapa memang sekolah yang sudah standar internasional ya, Bu, yang memang mereka tuh diwajibkan skillnya harus berbahasa asing. Nah, bagaimana, Bu, untuk menyikapi dengan peraturan sekolah yang sudah berstandar internasional dengan visi yang lagi digaungkan oleh Badan Bahasa itu sendiri? Iya. Baik, Mas Arif. Secara
pribadi juga, saya juga ingin mengomentari bahwa ada hal yang lata sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, bahwa yang dimaksud internasionalisasi itu bukan berarti kita semuanya mengadopsi apa yang menjadi bahasa asing yang untuk digunakan di lingkungan yang bersangkutan ya. Dari semua penulisan, kemudian bahasanya, tidak juga seperti itu. Yang dimaksud internasional itu standarnya, standar sekolah itu. Artinya yang menjadi fasilitas, kemudian program-programnya itu juga mengacu ke standar internasional. Sementara bahasa yang digunakan tetap kita mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama karena kita sudah diikat oleh dasar hukum tadi. Iya, betul. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu jelas dicantumkan bahwa bahasa pengantar dalam dunia pendidikan itu bahasa Indonesia. Kemudian dalam penulisan-penulisan di ruang-ruang publik tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Kalaupun akan menggunakan bahasa asing, posisinya tetap ada di bawah dari bahasa Indonesia. Jadi misalnya nih, pertama kali masuk di pintu gerbang nanti ada penunjuk arah, ada tulisan in ya, harusnya yang diutamakan itu masuk. Nah, lalu boleh didampingi dengan bahasa Indonesia, bahasa asing yaitu bahasa Inggris masuk begitu. Bahasa Indonesia didampingi bahasa asing. Nah, hanya saja yang dimasukkan utama kalau dalam sisi komposisi penulisan misalnya, walaupun posisinya di atas dan di bawah itu, bahasa Indonesia tetap komposisi penulisannya misalnya dengan huruf yang lebih besar dan lebih menonjol dibandingkan bahasa asing begitu. Jadi yang dimasukkan utama tadi artinya memang bahasa Indonesia yang lebih didahulukan. Baik. Nah, jadi itu sekilas mengenai bagaimana pandangan ya terhadap lembaga-lembaga khususnya pendidikan, dan tadi sudah juga di tempat-tempat umum untuk lembaga pemerintahan maupun fasilitas-fasilitas umum yang masih terlihat bagaimana penggunaan bahasa asing yang masih menonjol ya Bu, bahwa penggunaan bahasa. Mas Harif mungkin saya tambahkan sedikit. Itu dalam bahasa tulisan ya. Dalam bahasa lisan juga bahasa asing masih tentu boleh digunakan dalam dunia pendidikan ya, karena memang ada mata pelajaran khusus. Nah, namun akan menjadi masalah misalnya ada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan yang mewajibkan pidato atau apa yang di upacara hari Senin ya. Misalnya guru harus berbahasa asing. Mentang-mentang sekolah yang bersangkutan tadi standar internasional. Nah, ini saya kira sudah menyalahi karena itu bahasa pengantar yang sifatnya resmi, apalagi itu kan dalam pidato upacara begitu. Itu harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun nanti dengan bahasa asing itu baru pendamping kedua. Nah, selagi pesertanya itu adalah orang Indonesia yang juga mungkin ada orang asing. Tapi kalau pesertanya itu adalah orang lokal ya tentu itu tidak dibutuhkan. Mungkin di ranah lain bisa di program ini dilanjutkan di ranah yang lain, tidak dalam forum resmi yang sudah tarafnya sangat resmi ya. Kalau upacara itu saya kira begitu. Sangat formal dan resmi ya. Nah, Bu, menyikapi tadi mengenai hal penggunaan bahasa di lingkungan pendidikan. Dan ada juga Bu kayak seperti studi kasus saat ini yang terjadi yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, bahwa para pimpinan-pimpinan perusahaan ini ada yang sampai terlihat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Padahal saat ini sedang perusahaannya ada di Indonesia dan juga melibatkan orang-orang yang berbahasa Indonesia. Itu bagaimana Bu ketika mereka dituntut untuk berbicara di publik gitu Bu, tapi terlihat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya, saya kira itu balik lagi ke kebijakan dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Harusnya menurut standar kita kan punya alat uji sebetulnya. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini punya alat uji, yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Yang saat ini alat uji ini sudah digunakan oleh berbagai kalangan ya, baik pelajar maupun instansi atau lembaga ataupun pribadi yang membutuhkan. Nah, termasuk orang asing yang membutuhkan alat uji ini untuk menguji sejauh mana kemahiran berbahasa Indonesia. Nah,
tentunya sosok pimpinan itu harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Kalaupun tidak tentu harus didampingi oleh penerjemah. Ya, penerjemah. Baik ya Bu. Oh ya, jadi ada uji kemampuannya juga ya Bu. Iya. Jadi selain kita yang misalnya untuk mengejar pendidikan di luar harus ada TOEFL kan yang sering kita dengar. Berarti orang asing juga harus benar-benar diuji juga bagaimana dia bisa masuk ke negara kita Indonesia. Gitu. Wah, sangat luar biasa ya Bu, berarti pengutamaan bahasa Indonesia ini. Selanjutnya Bu, ini ada mengenai reaksi nih Bu di kalangan generasi muda ini. Kita tuh biasanya bertabrakan dengan bagaimana kita harus berbaur dengan negara asing, bagaimana kita bisa bertukar kebudayaan dan lain sebagainya gitu. Itu bagaimana Bu? Kalau dari sisi kebijakan pemerintah dan juga kondisi keinginan masyarakat saat ini atau tuntutan peluang gitu seperti dunia kerja dan lain sebagainya. Iya, untuk kasus yang seperti ini saya kira Mas Arif, tentu kita bisa melihat sisi penggunaan itu dalam dua hal ya. Yang pertama penguasaan bahasa asing. Yang kedua pengutamaan. Nah, pengutamaan bahasa Indonesia dan penguasaan bahasa asing ini adalah dua hal yang berbeda. Dan kemampuan untuk menguasai keduanya itu adalah hal yang lebih baik ya, dalam arti ketika kita akan melakukan pergaulan internasional dalam tanda kutip, pertukaran pelajar yang tadi di Mas Arif sampaikan, pertukaran mahasiswa, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional. Nah, namun nanti pada saat pengenalan kebudayaan, kita bisa menyampaikan dalam dua bahasa. Saya kira ini sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara ya. Nah, tapi semampu kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia, karena kebanggaan kita untuk bisa menggunakan bahasa negara kita di kancah internasional adalah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan ya. Bagaimana pidato kenegaraan yang secara resmi disampaikan di forum-forum internasional, kita lihat negara Jepang misalnya dengan bangga menggunakan bahasa sendiri ketika melakukan pidato resmi di kancah internasional, dan demikian pula seharusnya kita. Dan kita pernah melakukan penghargaan kepada pimpinan negara ya, dalam hal ini pada beberapa tahun yang lalu kita pernah memberikan ke salah satu presiden yang sudah menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Demikian Mas Arif. Luar biasa ya Bu, berarti bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang memang sudah ada diatur oleh dari pemerintah sendiri, ada dari kebijakan maupun program-program yang sampai instansi bawah juga ya Bu. Nah Bu, berbicara mengenai penggunaan bahasa ini sendiri Bu, langkah-langkah untuk kedepannya bagaimana biar bahasa Indonesia ini tetap diutamakan dan juga bisa dikenalkan dengan asing itu, ada tidak Bu langkah-langkah untuk kedepannya? Untuk saat ini Mas Arif, tentu kami juga mengacu dengan program yang ada di pusat ya, dalam hal ini Badan Pembinaan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam kegiatan yang kali ini kami lakukan di bidang kelompok kepakaran layanan kepakaran pembinaan bahasa dan hukum ini, ada kegiatan pembinaan 45 lembaga. Nah, pembinaan 45 lembaga ini dilakukan di semua UPT, balai dan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, kegiatan ini meliputi 3 kelompok sasaran, yaitu lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta. Nah, ketiga lembaga ini kita pilih 45 ya, masing-masing lembaga komposisinya tentu berbeda, yang kita lakukan pembinaan secara terus-menerus, dan program ini berlangsung selama 3 tahun ya, sampai dengan 2024 nanti. Jadi dimulai 2022 sampai 2024. Nah, kegiatan ini tidak kita lakukan dengan datang, kita beri pembinaan, kemudian kita tinggalkan, lalu nanti kita datang lagi untuk melihat hasil. Tidak seperti itu. Kegiatan yang sedang dilakukan saat ini adalah pembinaan yang secara terus-menerus. Berkelanjutan. Ya, artinya
proses dan tahapan ini jelas dan terukur, mulai dari tahap koordinasi, kemudian pengambilan data, lalu nanti ada sosialisasi, lalu ada pendampingan, dan juga nanti ada pemberian penghargaan gitu. Nah, ini kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam dalam 1 tahun pertama, lalu 1 tahun kedua dan tahun ketiga. Dan diharapkan ketika 45 lembaga ini secara keseluruhan sudah melakukan progres yang baik ya, lalu akan bisa mengimbas atau memberikan dampak yang baik kepada lembaga-lembaga yang lain. Maka pemilihan 45 lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang strategis, terutama misalnya lembaga yang memberikan pelayanan secara umum ke masyarakat. Ini jadi mulai dari bagaimana mereka mengutamakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik mereka, misalnya di rumah sakit, puskesmas, kemudian kantor-kantor pemerintah, lalu lembaga pendidikan, termasuk hotel. Ya, dalam hal ini hotel yang sudah kita libatkan ini juga menggunakan bahasa negara ini berdampingan tentu dengan bahasa asing ya, dan kita memberikan bimbingan atau pembinaan agar bahasa Indonesia diutamakan di lembaga swasta dalam hal ini hotel. Gitu. Baik Bu, waduh sangat menarik sekali ya ini perbincangan mengenai penggunaan bahasa Indonesia, bagaimana juga tahapan untuk melalui program ini supaya lebih berdampak bagaimana ke depannya. Baik Bu, jadi setelah bincang-bincang ini sepertinya banyak sekali informasi yang kita dapat mengenai penggunaan bahasa Indonesia, di mana juga teman-teman juga boleh menggunakan bahasa asing atau lebih dari satu bahasa asing ya Bu, karena itu memang sudah nilai tambah untuk kita pribadi gitu ya, untuk bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang luar dan juga relasi kerja juga ya Bu. Baik, untuk teman-teman, penggunaan bahasa Indonesia tetap diutamakan sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, dan juga teman-teman juga jangan lupa bahasa daerah dan tetap kuasai bahasa asing. Terima kasih Ibu atas kesempatan bincang-bincangnya. Semoga kita bisa berbincang di lain hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.